Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Sehat itu perlu kita syukuri ya. Salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menuntut ilmu dengan sepenuh hati dan semangat. Nah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya Allah, pada pagi hari ini berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih atas doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini. Ada tidak di antara teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada dua yang tidak ikut karena izin. Oh, ada dua ya? Iya, Pak. Ya. Karena izin, mudah-mudahan yang tidak bergabung dalam kegiatan pagi hari ini besok bisa bergabung. Kita akan mulai berpikir materi kita yaitu berpikir kritis dan demokratis sesuai dengan surat Al-Imran ayat 190, 91 dan 159. Ya. Namun sebelum saya mulai kegiatan kita untuk menjaga tata tertib, perlu kita kontrak belajar kita dalam pembelajaran pagi hari ini, yaitu yang pertama kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ketika berbicara angkat tangannya terlebih dahulu atau raise hand. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa Indonesia. Karena ini kita dalam sekolahan, mestinya kita menggunakan bahasa Indonesia. Cukup ini ya? Mudah-mudahan kontrak belajar ini bagian daripada komitmen kita selama proses pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian mampu melakukan identifikasi contoh bacaan tersebut yang ada dalam surat Al-Imran ayat 190, 91 dan 159. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis, berpikir kritis dan demokratis sesuai implementasi dari pemahaman ini. Tujuan yang ketiga yaitu menafsirkan surat Al-Imran. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu membaca. Nah, kita masuk ke materi. Ada dua gambar. Siapa yang mau menjawab narasi pertanyaan dari gambar ini? Ayo, Pak. Ya, silakan. Oke, izin menyampaikan. Nah, menurut saya gambar yang pertama yaitu siaran TV analog yang dimatikan oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini merupakan langkah yang tepat karena kita menyongsong digitalisasi. Terima kasih. Jadi analisanya Mas Fajar memang betul, pemerintah ingin mendesain masyarakat bahwa ada transformasi dari analog ke digital, karena digital ini lebih jernih audionya, visualnya lebih jelas dan seterusnya. Kita lanjut ke ini juga lagu hoax juga. Disimak, dikomentari. Apa yang dimaksud dari video tersebut? Ya, silakan Mas. Itu merupakan video pemilihan presiden yang digelar pada 2019. Hubungannya apa pilihan presiden dengan demokrasi kita? Yaitu calon presiden melakukan demokrasi agar dia terpilih. Jadi pilihan presiden yang diselenggarakan 5 tahunan itu bagian sistem untuk memilih kepala negara maupun kepala pemerintahan kalau di tingkat nasional. Sekarang kita lihat, simak video yang kedua. Siapa yang mau komen? Silakan Mas. Pada video tersebut ada kejadian bencana alam yang terjadi bencana alam pada Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 yang terkait pada surah Al-Imran ayat 190 yang memiliki arti sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan bencana tersebut merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Yang pertama kita masuk ini menganalisis makna surat Al-Imran ayat 190, 191, 159 dan hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Ini bunyinya surat Al-Imran ayat 190. Siapa yang mau membaca surat ini? Ya, silakan Mas. Ya.
190 aja ya, jangan gantian nanti yang 191. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Oke. Coba satu anak yang mampu mengidentifikasi bacaan tajwidnya sekaligus arti masing-masing kosakata ini. Ya, silakan Mas. Ada inna itu artinya adalah sesungguhnya, yang bacaan tajwidnya yaitu benar. Oke, itu bacaan tajwidnya. Sekarang kita terjemahan dari surat Al-Imran 101 dan 191 dan 159. Surah Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, serta semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asbabun nuzul sebab turunnya ayat 190 dan 159. Berawal dari sebuah percakapan, ya, dari sebuah percakapan di mana dan di riwayat Imam Tabrani ini orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa Nabi Musa kepada tuan-tuan? Memang orang Yahudi itu kan selalu bertanya. Sekarang kita mencoba melihat makna demi makna apa sih sebenarnya berpikir secara kritis. Ataukah orang yang sering bertanya, apakah itu bagian daripada berpikir kritis atau tidak? Berpikir secara kritis. Coba siapa yang mau membaca? Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Contohnya gimana coba? Menganalisis fakta. Oke, gimana? Kampanye. Kampanye. Nah, itu seseorang siswa harus merespon dengan menganalisis fakta dan membentuk sebuah penilaian agar bisa memilih pilihan yang tepat. Oke, bagus. Sekarang yang berpikir demokratis. Apa makna dari demokratis ini? Ya, Mas. Pertama, demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Itu maksudnya dalam demokrasi itu akan ditambahkan prinsip-prinsip Islam sehingga Islam akan ada dalam kebijakan publik yang di dalam demokrasi. Ya. Di dalam namanya musyawarah ada pro dan kontra. Itu adalah sunnatullah. Jadi tidak mungkin dalam sebuah proses musyawarah itu semua setuju. Jelas? Oke. Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa memahami, maka kita lanjut pada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kita diskusi. Sekalian ada LKPD yang ada di sini nanti dikerjakan oleh kelompok. Nah, pengelompokannya ini Pak Uyat berdasarkan pilihan Pak Uyat, yaitu pada kaca menggunakan sistem aplikasi. Silakan waktu 2 menit untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, 4 ini, 4 ini, 5 sana, 6 Pak. Apa yang harus dikerjakan dalam kelompok pertama ini? Ya, selesaikan lembar kerja tadi yang telah kelompok Anda dapatkan. Yang kedua, utamakan komunikasi, ya, diskusi dan berbagi pendapat selama menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, tuangkan hasil diskusi disertai sumber-sumber literasi. Yang keempat, presentasikan hasil kerja diskusi kelompok Anda dalam forum kelas. Saya, oke, saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2, silakan kalian diskusikan di kertas yang sudah diberikan dengan LKPD yang ada. Waktu kalian secepat mungkin ya, jangan dibuat. Jadi waktu singkat bisa dimaksimalkan sehingga ketika selesai nanti langsung dipresentasikan masing-masing kelompok. Silakan langsung didiskusikan antar kelompok. Ini kan teorinya, ya, teorinya. Mengapa? Oke, kita demonstrasi ya. Demonstrasi dari apa yang kalian diskusikan sesuai dengan LKPD yang ada. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan atau memberitahukan hasil analisis dari hasil kelompok kami, di mana gambar sini adalah demonstrasi mahasiswa.
latar belakang terjadinya demonstrasi mahasiswa tersebut diwali oleh kebijakan pemerintah yang kurang relevan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sehingga menghasilkan kerugian terhadap rakyat yang menyebabkan rakyat merasa terugikan. Dan kemudian ada rumusan masalah di mana masalah tersebut terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat kecil dan juga adanya kekuasaan yang disalahgunakan oleh pemerintah di mana pemerintah membentuk atau membuat kebijakan yang merugikan rakyat kecil sehingga mahasiswa melakukan demonstrasi untuk memberikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah. Yang kemudian ada solusi, di mana solusinya adalah pemerintah harusnya mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa dan juga menyaring aspirasi tersebut sehingga pemerintah membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang rakyat dan mahasiswa mau. Kesimpulannya, pada prinsip hukum Islam itu tidak melarang untuk menyampaikan nasihat atau aspirasi secara terang-terangan termasuk aksi demonstrasi. Pertanyaan dari kelompok yang lain barangkali? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya mudah, saya nggak tahu jawabannya. Ya. Oke, pertanyaannya, kebijakan pemerintah apa sih di Indonesia yang merugikan rakyat yang Anda ketahui? Terima kasih. Yang kebijakan pemerintah yang saya tahu yang pernah membuat demonstrasi mahasiswa itu adalah BBM naik, di mana mahasiswa itu tidak terima karena BBM-nya naik, membuat rakyat kecil itu sengsara akan harga BBM yang naik. Jadi misalnya ada rakyat kecil yang mungkin kurang mampu atau bagaimana gitu mau beli bensin nggak kuat, sehingga menyebabkan terjadinya unjuk rasa oleh mahasiswa. Ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Sekarang saya minta satu di antara kalian untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Refleksi yang umpan balik yang dapat saya dapatkan setelah mempelajari bab berpikir kritis dan demokratis, yaitu saya dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir, tentunya mengkritisi di setiap fenomena dan kejadian yang ada di mata saya atau yang saya akses di media cetak atau media digital, dan juga pentingnya kita untuk bermusyawarah untuk mendapatkan tujuan dan juga solusinya dapat kita pecahkan. Karena kita sudah selesai, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mas. Dari materi tersebut, berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis menurut ayat Al-Quran merupakan perilaku yang pada hakikatnya memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur dan memecahkan masalah. Sedikit saya kasih penguatan materi bahwa memang kita selaku makhluk ya, namanya manusia, kita harus senantiasa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Karena apa? Sejatinya, hakikatnya kita itu punya potensi. Kalau kita punya potensi, maka potensi itu harus kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Ini sesuai dengan perintah Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 91. Maka hukum berpikir kritis ini menjadi wajib. Karena kita sudah selesai, saya minta kalian mengerjakan tugas evaluasi yang ada di Telegram saya kirimkan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah ya? Oke. Jangan lupa kalian semangat, tetap belajar di materi berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan, semangat belajar, tetap meraih prestasi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.